Halo, perkenalkan nama saya Desriana Natalia Luruk Fahik, NPM 12190062, saya dari Prodi Agribisnis semester 7B. Baik, saya akan membahas teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan perdagangan antar dua negara. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Nah, di sini juga akan membahas faktor produksi yang dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin meliputi 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor tanah merupakan elemen dan sumber daya alam yang memberikan kontribusi untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor tanah ini dapat diklasifikasikan menjadi lahan pertanian, hutan, perikanan, dan sumber mineral. Yang kedua, faktor manusia merupakan faktor endonem manusia yang mencakup kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, faktor modal. Faktor modal merupakan faktor dinamis yang sangat penting dari produksi. Ekonomi akan lebih menjadi produktif dengan meningkatnya modal dan meningkatnya kualitas modal itu sendiri. Di sini teori Heckscher-Ohlin juga memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat 2 komoditas dengan 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dan homogen di semua negara. Fungsi produksi bersifat konstan. Tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara. Tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan yang tidak sempurna. Jadi, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Pola perdagangan ini juga yang terjadi antar Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Nah, di sini juga kita akan membahas lanjut asumsi-asumsi pokok teori perdagangan Heckscher-Ohlin adalah sebagai berikut menurut Salvatore 2014. Yang pertama, hanya terdapat 2 negara saja, yaitu negara 1 dan negara 2, 2 komoditi X dan komoditi Y, dan 2 faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Dan yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan,
tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antar dua negara seimbang. Nah, di sini juga teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva. Kurva pertama adalah isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan isoken, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi mikro, kurva isokos dan isokuen ini akan bersinggungan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Nah, di sini pun ada kelebihan dan kekurangan dari teori Heckscher-Ohlin. Adalah kelebihan Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa kelebihan ini setiap negara memiliki tingkat produktivitas dan sumber daya yang berbeda. Meskipun kedua negara tidak memiliki keunggulan absolut dan relatif, tetapi tetap dapat melakukan perdagangan internasional dengan melakukan spesialisasi produksi berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Kelemahan teori Heckscher-Ohlin adalah, menurut teori ini, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi jika adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Dengan demikian, jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional. Jadi di sini ada kesimpulan dari teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi di masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan melakukan spesialisasi produksi dan melakukan ekspor karena memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah. Yang keempat, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu sehingga faktor produksi di negara relatif lebih sedikit atau mahal. Sekian dan terima kasih.